Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Soal meninggalnya pelaut Indonesia gitu kan, yang kerja di perikanan, itu memang memprihatinkan. Tapi mari kita lihat ini jadi pelajaran yang jangan pernah terjadi lagi. Saya ulangi lagi bahwa perginya pekerja migran dari Indonesia ke luar negeri itu sangat ditentukan oleh proses sebelum keberangkatannya. Semuanya itu kontraknya, legalnya, izin-izinnya, kemudian sehingga dia berangkat itu tidak dalam bentuk dijanjiin gitu kan, dibohong-bohongin, kemudian juga semuanya nggak jelas. Nah ini yang paling penting di awal nih ini. Jadi jangan sampai berangkat itu eh, kosongan gitu kan, dengan janji aja. Nah kenyataannya beberapa kasus yang terjadi itu mereka berangkat dengan cara ilegal, sehingga di negara tujuan pun bukan hanya gajinya saja yang eh, tidak sebagaimana seharusnya gitu kan, dan kesejahteraannya juga keamanannya, tetapi ketika ada kejadian-kejadian seperti ini itu sungguh merepotkan, karena identitas persisnya kita nggak tahu, di Indonesianya di mana nggak ngerti, dengan siapa mereka berangkat juga susah di tracknya gitu kan, banyak persoalannya. Nah oleh karena itu eh, ini menjadi penting, karena dalam pengalaman saya juga pernah gitu kan, ada dengan Pak Jumhur waktu itu masih tahun 2007-an kalau nggak salah, di negara bagian mungkin Sarawak kali itu, ada pekerja-pekerja yang nggak bisa pulang gitu kan, tetapi karena awalnya masuk data ke kami, kemudian juga kita coba konfirmasi, kebetulan juga ada adanya teman Suyanto waktu itu kerja di daerah Sarawak, sehingga kita yakin model-model begini banyak di sana, artinya ada lah gitu kan, sehingga kita kirim ke Pak Jumhur, dan intinya ujung-ujungnya kalau nggak salah 13 orang bisa bebas dan pulang. Dan wartawan yang ahli seperti ini ngerti persis tuh, Iwan Ong Kompas, ngerti dia, artinya mungkin bisa dimintain pendapat juga tuh soal pekerja migran di daerah-daerah tertentu. Nah pengalaman berikutnya adalah yang Sandakan Sampurna juga tuh, banyak orang Indonesia di sana datang ilegal sana udah lama, nggak pernah lapor, nggak pernah minta izin. Nah yang ke depan yang harus hati-hati, karena dibuka di Jepang tuh, orang Jepang kesini semua, mereka lebih suka ngambilin langsung gitu kan. Nah kalau keberangkatan yang nggak jelas dari Indonesia itu bahaya, dan itu nanti menyusahkan di KBRI sana, Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana, karena dia tidak sebagai pekerja dan sampai ke sana bisa entah bagaimana, terus kemudian susah lah. Nah jadi kembali lagi pada ini penting. Kemudian di satu sisi, berdasarkan pengalaman yang pernah kami alami, itu di Kementerian Luar Negeri itu ada direktur eh, keselamatan warga negara Indonesia kalau nggak salah. Dulu direkturnya waktu kami suka ke situ Pak Iqbal, waktu kita ada sama-sama kegiatan gitu kan. Sekarang beliau jadi duta besar di Turki. Kemudian juga eh, ada pengalaman di mana mereka itu sebetulnya punya jaringan sampai ke tingkat konjen-konjen. Nah, tetapi kembali lagi, ketika ini tidak terregister di sini dengan baik, kemudian juga kontraknya nggak jelas dan lain-lain yang nggak jelas, itu bahaya. Nah, saya menyampaikan ini sekali lagi, ini mohon sekali untuk para pekerjanya, dan kemudian ini juga menjadi bagian yang semoga diketahui dan pasti seharusnya sudah diketahui oleh para pengurus yang ada di pemerintah untuk pekerja migran Indonesia. Karena walaupun mereka sekarang kadang-kadang juga dispute dengan Kementerian Tenaga Kerja gitu kan, siapa yang punya wewenang gitu kan, sehingga seringkali akibat mereka berdebat dan gak ada ujungnya kalau bahasanya orang lapangan itu, maka yang jadi korbannya pekerja migran. Nah mudah-mudahan sekarang di kabinet yang baru ini gitu kan, kemudian juga ke para eh, badan pengelola pekerja migran Indonesia-nya baru gitu kan, bisa lebih baik. Nah, tapi intinya semoga ini menjadi kejadian yang terakhir,
Dan setelah ini sekali lagi tolong hati-hati kalau berangkat ke luar negeri, itu jangan sampai main berangkat saja. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan, kenapa begitu? Karena ujungannya sekarang itu adalah kapitalisme. Kapitalisme itu hitungannya untung rugi dan uang. Nah, apa yang bahaya kalau kerja di tengah laut begini? Ya meninggal, nggak mungkin kapal besar itu menyandar balik ke pinggir, kemudian juga kalau diambil pakai helikopter dan lain-lain sampai dikirim ke Indonesia, itu biayanya pasti tidak sedikit, dan itu hitungannya beda dengan negara-negara besar. Misalnya ketika dibilang satu warga negaranya pun itu harus diselamatkan dengan biaya sebesar apapun. Nah, kita di Indonesia yang masih berkembang ini, kitanya lah yang perlu berhati-hati, karena banyak sekali keterbatasan yang kita sendiri juga tahu gitu saat ini, sehingga pilihan-pilihan itu yang diambil adalah yang paling memungkinkan. Nah, walaupun dalam pengalaman kami pernah mengalami bahwa sungguh membanggakan ketika negara ini memang benar-benar ingin menyelamatkan warga negaranya, dan kami mengalami itu gitu kan, ikut di dalam proses itu. Dan jadi kita yakinlah bahwa negara ini memang menjaga warga negaranya, tetapi tadi hal-hal yang disampaikan di awal, kalau itu tidak hati-hati maka itu akan menyebabkan berbagai keterbatasan. Demikian, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa disebar kalau menarik, sehingga para pekerja migran di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bisa aman, selamat, dan hati-hati. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman, adik-adik semua sukses di luar negeri, pulang ke sini berhasil. Dan jangan lupa dengan bekerja di sana, nabung, kemudian juga belajar usaha, teorinya, pengalamannya, kalau bisa meningkatkan diri, sehingga pulang ke Indonesia itulah adalah kepulangan yang terakhir, dan di sini bisa maju menjadi pengusaha, sehingga anak-anaknya lebih baik, lebih maju daripada Bapak, Ibu sekalian, dan adik-adik. Demikian, terima kasih. Salam, supaya migran Indonesia bekerja cukup sekali atau 2 kali paling lama, setelah itu maju membesarkan keluarga dan sejahtera karena punya usaha yang baru. Demikian, terima kasih.